Oke, jadi kita bikin gini aja udah. Kebetulan karena ini terdapat narasumber yang mana alumni sistem informasi dan dia juga sudah pelaku, ini adalah pelaku orang yang belajar teknik peramalan. Barusan saya bikin konten di YouTube, orang-orang ini mempelajari ramalan, padahal ramalan itu kan dosa gitu kan. Mempercayai ramalan, mempercayai sesuatu yang enggak jelas. Ini orang yang udah pernah belajar teknik peramalan ini seperti apa? Apakah menyerempet-nyerempet, tapi ya enggak lah, itu kan ada ilmunya, ada modulnya, ada kurikulumnya. Gitu. Ini bagaimana? Teknik peramalan bisa dijelaskan nggak, Mas Ilham ini? Aku pernah dengar ceramah kan. Ya. Barang siapa yang mendatangi tukang sihir atau peramal-peramal, kan katanya disebut kafir kan gitu kan. Iya. Tapi nggak tahu ya, aku juga bingung kan di dunia ini sekarang kita harus bisa membaca masa depan. Gitu kan? Iya, benar. Kalau di IT sendiri kan ada kayak kita harus tahu ke depan seperti apa, harus tahu kebutuhan pelanggan di masa depan seperti apa. Iya. Tapi kan kita juga harus meramal. Kebetulan kerjaanku juga ngeramal. Oh, sekarang ini harus kerjaannya ngeramal. Kerjaanku juga ada ngeramalnya juga. Tuh kan. Jadi harus tahu sistem depan, harus kuat sampai berapa gitu. Kok gelap sih? Jangan mau habis baterainya. Enggak, masih terang kok, masih terang. Jadi itu. Jadi misalkan teknik peramalan ini berarti memang ada ya di kehidupan, maksudnya dalam pekerjaan itu memang ada gitu loh, teknik peramalan atau meramal sesuatu tapi itu lebih dekat ke prediksi nggak sih? Maksudnya seolah-olah kayak memperkirakan atau prediksikan kayak sesuatu yang di masa depan dan ada data-datanya di masa kini yang akhirnya bisa merujuk ke kesimpulan di masa depan seperti apa. Kayak gitu kan, maksudnya itu kayak gitu kan? Iya, ramalan kan juga belum tentu tepat juga kan. Apapun yang belum tentu tepat kan juga namanya prediksi kan. Atau kalau ilmiahnya hipotesa kan. Ya, tapi ada bedanya Mas. Ada bedanya Mas. Apa bedanya? Enggak, kan kemarin aku waktu browsing itu kan peramalan adalah pakai okultisme apa aja namanya. Dan mungkin ya ramalan yang ada di Indonesia yang di daerah-daerah yang maksudnya ya orang-orang yang tukang ramal dan sebagainya itu ilmunya nggak ada di kurikulum, maksudnya nggak ada di kurikulum berarti kan tidak ada pembuktiannya secara saintifik atau sesuatu yang empiris gitu loh, dibuktikan dengan akal, sedangkan mungkin ramalan yang teknik peramalan yang SI ini kayak data, maksudnya data itu misalkan kalau hari ini kelembapan sekian ya, 2 hari 3 hari ini kelembapan sekian, berarti besok masih kelembapannya masih nggak berubah jauh gitu kan, nah berarti besok masih lembab, mungkin hujan, nah seperti itu. Nah, betul. Kalau dari cuaca ya. Kalau dari sisi IT, ya, ini ngomongin IT kan? Iya, IT. Ramalan di IT. Iya, emang basisnya data. Jadi dari kayak ramalan cuaca tadi itu kan baca datanya kan banyak kan yang dibacakan kayak angin, kecepatan angin, kelembapan udara, gitu. Semua produk-produk IT kayak startup itu kan juga bacanya data kayak misalnya. Iya. Ini sih yang terbaru itu kayak HP sebenarnya itu ngerekam apa yang kita omongin. Jadi kayak misalnya kita lagi pengen siomay nih, ntar muncul iklan siomay. Waktu kita misalnya main game kan banyak iklan-iklan di belakang gitu kan. Iya. Ntar ada di Bukalapak jual siomay gitu. Itu juga bacanya dari data. Kita nggak sadar ya berarti ya dibaca. Keinginan kita dibaca oleh gadget ini nggak sadar berarti ya sekarang ini ya. Iya. Benar. Jadi bukan kayak hal baru sih kayak apa. Aku tiba-tiba ada iklan tas nih, pas banget pas aku pengen tas. Itu sebenarnya ada sesuatu sistem yang merekam data-data kita. Dan kita nggak sadar kayak misalnya di Google Maps pun juga ada historinya kita habis kemana aja kan ada.
Ada. Nah, nanti di situ juga akhirnya bisa ngeramalin, kamu pasti mau ini ya, kamu nanti mau beli ini ya. Oh, tahun depan kamu udah waktunya beli mobil nih gitu. Itu bisa sampai seperti itu. Berarti Banyak sih. iya, HP ini atau gadget kita ini seolah-olah sebenarnya udah kayak yang tadi ya, asisten pribadi dan ngerti banget walaupun Sistem pribadi. iya, walaupun dia itu nggak punya kemampuan manusia, tapi dia mesin ya, tapi mesin cerdas ya, karena ya namanya aja smartphone itu kan atau smart gadget gitu kan. Nah, tapi itu diciptakan ya, HP itu smartphone kan diciptakan oleh manusia atau maksudnya untuk dirakit di bentuk manusia ya. Berarti manusia ini bisa membuat sistem yang mengolah data supaya data ini bisa dipakai untuk memprediksi atau membayangkan gambaran di beberapa bulan mendatang, beberapa pekan tahun mendatang, orang ini bakal ngapain dan arah pola pikirnya bakal dibaca gitu kan. Iya kayak gitu berarti. Iya, bisa kan, bisa sampai situ dan sistem kita udah bisa, maksudnya sistem di dunia ini bisa sampai situ. Berarti termasuk di pekerjaanmu sekarang di bank itu udah memprediksi untuk ke depan ekonomi atau keuangan Indonesia. Ekonomi keuangan Indonesia kita. Apa? Berarti di bank itu kan tadi katanya di kerjaanku juga ada teknik peramalan gitu kan. Berarti kalau di kerjaanmu itu di bank, ketika ngomongin di kerjaanku ini ada peramalan-peramalan. Berarti bank ini juga meramalkan atau memprediksi di masa depan keuangan Indonesia atau sistem ekonomi Indonesia itu udah dibayangin kayak gitu berarti ya. Udah dibayangin gitu ya ke arahnya ke mana itu. Kejauhan Pak, kejauhan. Saya di IT-nya. Loh, lah iya kan. Kejauhan kalau ngomongin. Jadi kan, kalau di IT-nya sendiri emang di IT-nya gitu emang ada kayak kita harus lihat kebutuhan nasabah ke depan, butuh sistemnya seberapa gitu-gitu. Jadi kayak menjaga biar nggak mati gitu loh. Dan kalau mati kan dikomplain Pak, demo ntar. Alah. Jadi harus dijaga sistemnya biar sekiranya ke depan itu segede apa sistemnya biar bisa nggak mati. Itu kalau dari sisi pekerjaanku. Kalau harusnya juga ada sih kayak ramalan ekonomi juga harusnya ada. Tapi itu bukan ranahku. Oh, alah. Jadi akhirnya kita ngerti ya, maksudnya bahwa teknik peramalan itu ada di saat ini, di sekitar kita, di kehidupan kita, dipakai dalam kehidupan. Tapi ramalan yang benar-benar ada dasar basic ilmunya, ada keilmuannya. Ya. Jadi tidak melulu tanpa dasar. Karena orang-orang yang taunya ramalan itu kan sesuatu yang mistis, gaib gitu kan. Ya itu tadi. Kalau masalahnya dihadapkan sama agama itu kan nanti jadinya malah wah ini sesuatu yang nggak percaya kayak gitu aja dosa dan bahkan dosanya besar sekali itu kan. Nah, cuma manusia diberi akal gitu kan, diberi akal pikiran supaya dalam kehidupan ini itu bisa mengelolanya dengan baik sampai memperkirakan bahwa ke depan ini kita butuh ini terus paling nggak mempersiapkan diri dengan alat ini, alat itu kayak gitu. Mungkin maksudnya seperti itu teknik ramalan dalam IT, dalam teknik ramalan atau prediksi gitu kan. Tapi gimana? Tapi kalau orang-orang yang ramal tuh emang nggak punya basic. Kan dia juga ada basicnya kayak tarot gitu-gitu kan. Mereka kan juga pasti ada basicnya. Oh, berarti saya harus mendatangkan narasumber orang yang punya tarot, orang yang punya ilmu-ilmu seperti itu berarti ya. Saya harus Mbak Iyo ini harus. Masalahnya saya masih YouTuber kecil, Mas. Ini uangnya belum nyampe. Ditantang Deddy Kobuser, jangan. Iya. Maksudnya saya harus mengundang paling enggak siapa yang punya ilmu ramal yang kayak gitu. Maksudnya kan Anda penasaran toh. Loh, aku ini teknik peramalan, aku ada dasar ilmunya. Yang ramalan yang sana itu, masa dia cuma sembarang ngomong aja, nggak ada dasarnya juga. Iya kan nggak mungkin kan, pasti ada. Seringkali juga bener ya, malah lebih bener yang sana ya, ramalannya sana ya. Maksudnya kalau kita pakai tepak-tepak ilmu apa, cocok logi ya, maksudnya dicocok-cocokin itu kayak lebih cocok yang ilmu yang sana dibanding teknik peramalan kita. Gitu. Misalkan
nasabah misalkan kalau kamu kan di bank ya, nasabah kayaknya butuh sistem A misalkan. Ternyata meleset, maksudnya lebih banyak, anggaplah peluang terjadinya cuma 50%. Sedangkan ramalan yang ilmunya yang sana itu nanti itu bakal Lebih ada tepat. kasus artis gitu kan, selingkuh misalnya, atau artis itu bakal nikah lagi gitu kan. Malah lebih terjadi, uangnya lebih besar. Jadi kan mungkin Anda mempertanyakan itu pasti jangan-jangan punya basis keilmuan gitu kan. Yang mana kita nggak nyampe untuk orang awam. Mungkin seperti itu ya, Pak. Bayangannya seperti itu. Iya, mungkin kan bisa jadi gitu. Kayak sulap-sulap kan juga sebenarnya ada ilmunya semua. Ya, kalau Nggak sulap asal aku tahu main sulap ada sulap. trik ya. Kalau sulap ada triknya ya. Maksudnya menghilangkan kelinci itu ternyata ditaruh di mana, terus menghilangkan orang atau orang pakai orang kembar. Kalau sulap aku masih Biasanya kan nyampe. soalnya kan kalau ramalan gini kan apa namanya? Ikatannya kan kuat sama sulap kan biasanya. Iya, Sulap, ilmu sihir gitu-gitu kan. Makanya jadi kayak ini ramalan di luar ramalan yang IT-an. Iya, ngerti. Jadi harusnya ada ilmunya itu. Mungkin Anda harus mengundang. Ini yang susah. Sedangkan Ngapain saya apa? Loh, Gak ada karena Anda pamannya itu alumni sistem informasi yang belajar teknik peramalan secara ilmiah, secara kurikulum gitu loh. Jadi biar memperjelas bahwa jangan-jangan orang-orang ini kan siapa tahu kan yang nonton kontennya itu kan orang agamis, orang yang paham kok bahas ramal-ramal kan nggak boleh gitu kan loh. Maksudnya yang mana nih yang mempelajari lah? Ini saya hadirkan pelaku yang sudah belajar teknik peramalan dan mengaplikasikan atau mempraktekkan dalam keseharian bahkan dalam pekerjaan gitu kan. Sedangkan yang ramalan yang sisi yang sana tadi yang selain yang ilmiah lah itu saya belum dapat karena kalau aku kan bidangnya juga sains gitu kan. Maksudnya aku nggak masuk akal di apa pemahamanku masih belum masuk akal gitu kan. Kok bisa orang melihat masa depan? Karena kan ini pendekatannya sains gitu kan. Tapi kalau sulap tadi, memang aku punya buku sulap nih, ada trik-trik gitu kan. Aku udah paham kalau sulap ini kan, apalagi nonton di YouTube ada Make Biggest Secret Revealed itu loh lah. Yang pesulap bertopeng itu kan dibuka semua sulapnya kayak mana lah. Sedangkan yang sihir itu kan didekati secara sains masih nggak ada sambungannya gitu loh. Termasuk ramal gitu kan. Ya walaupun memang jangan-jangan ada ilmunya. Ilmu yang seperti apa ini kan? Ya walaupun kita kan mungkin punya nenek moyang ya, maksudnya nenek moyang itu kan jangan remehkan nenek moyang kita. Nenek moyang kita bisa bangun Borobudur, bisa bangun piramida Mesir itu kan. Dengan ilmu yang ibaratnya beribu-ribu tahun jauh dari sekarang udah bisa bangun piramida, bisa bangun peradaban lah istilahnya ya. Sedangkan kita sekarang Borobudur bangun ya pakai semen yang mana gitu kan, pakai batu yang mana. Sedangkan zaman dulu semen Gresik, semen Indonesia belum ada, dia udah bisa bangun kokoh sampai sekarang. Bisa masang stupa paling atas kan aneh. Iya, pakai apa? Dia pakai katrol apa? Iya. Bahkan yang sempat kita ngobrol sama Mbak Farah ya, Mbak Farah waktu itu pernah tanya, dulu kita kan punya Mojopahit ya, maksudnya kerajaan Mojopahit, candi-candinya kan mega ya. Sedangkan sekarang paling cuma yang ketinggalan atau peninggalan-peninggalannya itu cuma sekedar tempat mandi, cuma candi-candi yang kecil. Padahal dulu kan mega banget. Di mana letaknya sekarang? Apakah hancur? Hancur pun loh, semega itu masa hancur nggak ada bekasnya lah. Ada dua pilihan kalau nggak salah kan, antara hancur sama gaib. Karena gaib itu kita nggak lihat, nggak nampak oleh manusia orang awam itu nggak lihat gitu kan. Nah, ini kan nggak masuk akal juga dalam sains gitu loh. Kok bisa orang matanya ditutup atau dibutakan untuk melihat sesuatu yang ada gitu. Tapi kan nggak tahu juga ya karena masih jauh lah perjalanan sains mendekati ilmu-ilmu gaib supranatural karena yang ada kalau nggak salah aku tahu pseudosains kalau nggak salah. Jadi kayak orang kesurupan, orang yang tindihan itu berusaha didekati dengan cara sains gitu. Jadi kalau tadi peramalan ya nggak apa-apa lah. Ini mungkin melanjut siapa tahu di antara penonton yang komen bisa merekomendasikan yang bisa diwawancarai gitu kan, yang bisa diajak podcast itu kan. Gimana kalau kita undang sekarang? Siapa kenalanmu yang bisa memprediksi? Paling enggak, mungkin kalau aku masih ada yang orang punya indera keenam ya, maksudnya orang yang diberkahi, dikasih kemampuan tambahan.
Anak Indomie. Kok Indomie? IndiHome. Oh iya. Yang punya kemampuan itu mungkin kalau aku sih ngelihatnya, karena anak itu diberi kemampuan lebih oleh Allah gitu kan. Mungkin dia bisa melihat beberapa kejadian yang beberapa menit di depannya. Tapi selalu kayak kalau itu sih aku rasa ada kelebihan juga ada kekurangan gitu kan. Kekurangannya mungkin anak itu malah khawatir atau paranoid sendiri gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin karena aku juga belum punya kenalan orang indigo ya, IndiHome. Ada nggak sih teman kita itu? Ada ya kayaknya ya. Anak Indomie ya? Ada kayaknya. Ada. Indra nggak sih? Ada. Indra kayaknya ya. Noca. Oh, Noca ya. Waktu itu di Sekre kan kita di Sekre terus orang-orang pada lihat itu di situ ada di situ ada yang nungguin lah. Sedangkan orang awam, orang yang ala-ala apa sih orang-orang ngapain itu kan. Nah, sedangkan itu bagaimana ya orang-orang seperti ini tuh penasaran sih, nanti jadi topik sendiri lah nanti untuk podcast dengan tema khusus. Karena ini temanya belum tak bangun, tema untuk orang indigo, IndiHome, bagaimana keseharian dan bagaimana fenomena ini ditangkap sains gitu kan. Jadi kan biar lebih enak gitu. Oke, itu saja. Jadi ya oke, udah itu aja mungkin. Terima kasih waktunya Ilham untuk kesempatannya malam ini di sela-sela. Sama aku dikit banget ya. Apaan nih sama? Lo kan udah dijelasin tadi bagaimana teknik peramalan dalam keseharian, dalam pekerjaan dan yang realnya seperti apa sih? Karena kan kemarin aku cuma browsing aja, cuma browsing kurikulum, browsing silabus gitu aja. Karena kan ada pelaku udah dijelasin, selesai kan? Apalagi nih kita mau ngapain lagi? Biasanya Anda bisa kayak Deddy Corbuzier gitu nih yang narik yang mancing. Iya, masalahnya Anda kan sakit. Nanti kalau dipaksa sampai jam 10, gejalanya kan istirahat. Gini aja, minta penonton doa biar saya cepat sembuh gitu. Minta penonton berdoa biar saya cepat sembuh. Untuk penonton sekalian, ini rekan saya yang sudah membantu saya di podcast hari ini, yang udah janjian selama 2-3 minggu, tapi mesti alasan kalau minggu pertama yang janji itu kayaknya dia lagi malam mingguan sama pacarnya. Terus minggu kedua kemarin kayaknya sakit atau ada urusan atau ya udah sakit ya. Terus minggu sekarang lah ini akhirnya ternyata aku baru tahu bahwa dia ternyata menjadi salah satu penyintas. Dan padahal ya gini, maksudnya aku nggak nyangka ya kan dia kan makan teratur nih, maksudnya badannya udah besar itu kan, makan oke lah, maksudnya nggak kurang gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya bisa kena kapan saja dan dari mana saja. Jadi untuk penonton minta tolong doakan teman saya ini supaya lekas sembuh, kita beraktivitas normal kembali. Semoga dan semua teman-temannya dan semua yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang diberi sakit semoga ikhlas, karena ikhlasnya orang yang sakit itu insya Allah menggugurkan dosa. Amin ya. Jadi kalau Anda semua sakit, ya maksudnya lanjut. Kita mencoba untuk menerima segala yang terjadi pada diri kita, walaupun awalnya susah, tapi kalau diikhlaskan insya Allah hati itu tenang, terus kayak mungkin menjadi titik balik bahwa kita ingat bahwa di dunia ini tuh semua hal bisa terjadi dan ada Allah yang Maha mengatur gitu kan. Aku pun juga nggak kok bisa kayaknya sekarang buka podcast, buka YouTube itu kan juga ya kenapa ini kan. Nah, padahal aku awalnya juga nggak tertarik dengan YouTube gitu kan. Nah, sekarang juga pengen punya dampak gitu kan di YouTube itu, pengen lebih nyebarkan ilmu terus dan mungkin menggalang sesuatu yang positif gitu kan, termasuk nah ini mungkin kita doakan semua saudara-saudara kita, teman-teman dan yang sakit apapun lah ya, karena ada yang sakit COVID itu sedih terus trauma, ada yang sakit nggak COVID, sakit biasa atau malah sakit perasaan, maksudnya sakit perasaan dalam artian karena pandemi ini, maksudnya karena pandemi akhirnya kan stres, kayak hidup ini udah kayak terlalu banyak yang biasa monoton, akhirnya stres, itu kan malah lebih bahaya tuh. Dia kehilangan harapan hidup gitu kan. Sedangkan saat ini itu
ya kita butuh asupan-asupan untuk energi positif untuk supaya kehidupan ini luas loh. Masih banyak yang perlu kita jelajah, masih banyak yang dapat kita lakukan, masih banyak yang dapat kita hasilkan untuk paling tidak supaya kita lebih berkembang lagi sebagai manusia dan bermanfaat gitu kan. Dengan apapun bidang kita gitu kan. Jadi ya, sudah? Ngomong-ngomong tentang COVID, Kenapa ini? COVID udah diramalkan sama Bill Gates juga. Kan ramalan. Oke, aku udah baca itu. Kan ada gitu di berita-berita kan udah diramalkan. Iya, aku udah Bill Gates beramal. Loh, dia kan orang IT. Dia bisa meramalkan penyakit loh. Kalau meramal data oke lah. Dia ngeramal penyakit. Dia Tapi pakai apa datanya? enggak. Aku pernah baca juga yang tahun 2008 atau 2010 atau berapa itu ada jurnal. Jurnalnya kan ilmiah tuh, sesuatu yang udah istilahnya disetujui atau diloloskan atau dibaca oleh orang-orang akademisi yang udah direview lah ya. Iya. Itu juga sudah ada diramalkan bahwa ada penyakit yang corona ya. Virusnya pun diprediksi virusnya corona gitu kan. Cuma corona kan ada banyak tuh. SARS-CoV yang satu yang dulu kan, SARS yang satu lah. Sekarang kan SARS-CoV-2 lah itu. Iya. Itu masih satu keluarga virus itu, masih satu kelompok itu. Lah itu udah diprediksi juga pada tahun sekian itu bakal meledak gitu kan. Karena itu kan kalau nggak salah datanya dari mana gitu kan, dari kebiasaan kalau nggak salah, kebiasaan penduduk di daerah tertentu, joroknya seperti apa, makanannya apa, terus kebiasaan kumuhnya daerah wilayah, ya itu akhirnya jadi data yang tadi prediksi tadi COVID bakal meledak di tahun sekian itu kan. Nah, orang kemarin aja kan COVID diprediksi selesai bulan Juni 2020, Juli 2020. Nyatanya sampai Februari 2021, Maret 2021 ya masih ada, meleset semua gitu kan. Karena waktu itu kan variabelnya kan kebiasaan masyarakat Indonesia, patuhnya masyarakat untuk jaga jarak, sistem imun Indonesia katanya kuat gitu kan, kebal gitu kan. Nyatanya ya enggak juga, orang pejabat aja bisa kena, atlet aja bisa kena, tentara pun bisa kena, yang udah fisiknya kuat pun bisa kena gitu kan. Nah, akhirnya meleset semua. Aku aja di kosan kena. Kenapa? Aku aja di kosan kena. Lah iya, makanya di kos-kosan. Padahal itu beberapa hari sebelumnya itu udah antigen itu negatif. Terus? Kan hari Senin tuh aku udah antigen tuh negatif. Kamisnya demam. Kan aneh. Aku ngiranya kena vaksin. Maksudnya kalau kamu udah vaksin itu belum vaksin. Belum vaksin ya malah ya. Jadi maksudnya kalau orang divaksin itu malah dia merangsang untuk virusnya datang dan ayo perang nih sekarang nih gitu kan. Kayak gitu kan. Kalau vaksin itu kan kayak gitu kan. Tak kira vaksin, tapi kan nggak tahu juga ya kan. Ya, laptopnya mati. Baik, terima kasih untuk Ilham waktunya. Luar biasa sekali di masa-masa dia isolasi atau lagi dirawat, dia menyempatkan diri untuk membuat konten dan membagikan pengalamannya dalam belajar teknik peramalan dan juga pengalamannya saat ini yang sedang berjuang memulihkan diri di Wisma sana ya, dia sedang isolasi dengan teman-temannya. Kita berharap dia segera sembuh, segera pulih bersama teman-teman yang lain. Semoga apa yang dia bagikan bermanfaat dan apa yang menjadi konten saya ini dapat bermanfaat bagi pendengar dan penonton sekalian. Kita sebelum akhiri kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu untuk mendoakan kawan-kawan kita semoga lekas sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih untuk semua penonton yang sudah nonton. Terima kasih untuk support dan dukungannya terhadap channel saya. Semoga kita tetap mempunyai pikiran positif dan menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan
oleh ajaran dan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.